Bab kehadiran dan kepribadian di atas panggung dalam buku Public Speaking for Success oleh Dale Carnegie menyoroti bahwa kehadiran dan kepribadian seorang pembicara memainkan peran besar dalam kesuksesan sebuah pidato. Lebih dari sekedar kata-kata, cara seseorang membawa diri di atas panggung dapat menentukan seberapa besar dampaknya terhadap audiens. Kepribadian merupakan faktor penting dalam berbicara di depan umum. Dalam berbicara fasih, pembawaan itulah yang menang, bukan kata-kata. Demikian Albert Hubbard mendeklarasikan. Lebih tepatnya, pembawaan plus ide-ide. Kepribadian adalah totalitas orangnya, jasmani, rohani, dan mental. Kepribadian mencakup ciri-ciri, kesukaan, kecenderungan, temperamen, cara berpikir, semangat, pengalaman, pelatihan, dan segala aspek dari kehidupan orang yang bersangkutan. Kepribadian terutama adalah hasil dari genetika. Tetapi, lingkungan di mana seseorang dibesarkan ada hubungannya dengan itu. Biasanya kepribadian adalah suatu faktor yang luar biasa sulit diubah atau diperbaiki. Akan tetapi, dengan mengambil pemikiran, kita bisa menguatkannya hingga tingkatan tertentu dan menjadikannya lebih penuh kekuatan dan lebih menarik. Pokoknya, kita bisa berupaya mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya dari hal aneh yang telah diberikan kepada kita oleh alam ini. Kemungkinan perbaikan, walaupun terbatas, tetap cukup besar untuk dilakukan. Bagaimana Anda dipengaruhi oleh pakaian? Ketika pertanyaan diberikan kepada sebuah kelompok besar, menanyakan kesan pakaian terhadap mereka, hampir dengan suara bulat mereka memberikan kesaksian bahwa ketika mereka berdandan dengan baik serta berpakaian tanpa cela dan sempurna, mengetahui hal itu, merasakan hal itu, sangat nyata efeknya. Hal itu memberi mereka keyakinan lebih besar, membawakan iman yang lebih besar terhadap diri sendiri, meninggikan penghormatan diri mereka. Mereka mendeklarasikan bahwa ketika mereka berpenampilan sukses, mereka lebih mudah berpikir sukses, mencapai sukses. Demikianlah efek pakaian terhadap orang yang mengenakannya sendiri. Lalu bagaimana efek pakaian terhadap pendengar? Kalau seorang pembicara berpakaian asal-asalan, kurang berupaya berdandan dengan pantas, pendengarnya kurang menghormati orang tersebut. Bukankah sangat besar kemungkinannya mereka mengasumsikan bahwa pikiran sang pembicara itu sama tidak rapinya seperti rambut yang acak-acakan dan pakaian yang asal-asalan? Sebelum kita berbicara, kita sudah dikritik atau diterima. Ia yang tidak sanggup tersenyum seharusnya tidak membuka toko. Demikian sebuah pepatah Tionghoa mengatakan. Dan bukankah senyum itu sama menyambutnya ketika berdiri di hadapan pendengar, seperti ketika berdiri di belakang konter? Dalam bukunya Influencing Human Behavior, Harry Overstreet mengatakan bahwa suka melahirkan suka. Kalau kita berminat terhadap pendengar kita, ada kemungkinan pendengar kita pun akan berminat terhadap kita. Kalau kita memandang marah kepada pendengar kita, kemungkinan besar secara batiniah ataupun lahiriah, mereka juga akan memandang marah kepada kita. Kalau kita takut-takut dan agak gugup, mereka pun akan kurang yakin terhadap kita. Kalau kita tidak tahu malu dan sesumbar, mereka akan bereaksi dengan egotisme melindungi diri mereka sendiri. Bahkan sebelum kita berbicara, seringkali kita sudah dikritik atau diterima. Oleh karenanya, banyak sekali alasan bagi kita untuk memastikan agar sikap kita sedemikian rupa, sehingga mendatangkan respons yang hangat. Check one, check. Pastikan pendengar Anda merapat. Orang banyak sungguh merupakan fenomena yang mengundang rasa ingin tahu. Semua gerakan dan reformasi besar populer telah maju bantuan mentalitas orang banyak. Kalau kita mau berbicara kepada sebuah kelompok kecil, seharusnya kita memilih sebuah ruangan kecil. Lebih baik memadati sebuah tempat yang kecil daripada membiarkan orang tersebar di seluruh penjuru ruang yang sepi, yang membuat mati dari sebuah aula besar. Kalau para pendengar kita tersebar, mintalah mereka pindah ke depan dan duduk dekat kita. Bersikeraslah akan hal itu sebelum kita mulai berbicara. Kecuali kelompok pendengar lumayan besar, dan ada suatu alasan nyata, suatu keperluan bagi sang pembicara untuk berdiri di atas panggung, janganlah melakukan hal itu. Turunlah sehingga setingkat dengan pendengar kita. Berdirilah dekat mereka. Singkirkan segala formalitas. Adakan kontak yang intim. Jadikan pembicaraan kita seperti bercakap. Sebagian pembicara berkeliling ruangan ketika mereka berbicara, berhenti di tempat-tempat tertentu, dan membuat orang di bagian tersebut menjadi bagian kunci dari presentasinya.
Tonjolkan diri Anda. Jangan bersembunyi di balik sebuah meja atau mimbar. Orang mau memandang kepada keseluruhan tubuh sang pembicara. Mereka bahkan akan mencondongkan tubuh keluar dari tempat duduk mereka untuk melihat keseluruhan diri kita. Seorang pembicara seharusnya mempunyai latar belakang yang menyenangkan. Pengaturan yang ideal adalah tidak ada perabotan sama sekali. Tidak ada apapun di belakang sang pembicara untuk menarik perhatian atau di sebelah kiri atau kanannya. Tidak ada apapun selain tirai beludru biru gelap. Hal yang terpenting dalam berbicara di depan umum adalah sang pembicara sendiri. Demikian Henry Ward Beecher mengatakan. Jadi, biarlah sang pembicara menonjol seperti puncak pegunungan Alp yang tertutup salju yang menjulang tinggi dengan latar belakang langit biru di Switzerland. Wibawa. Setelah kita bangkit berdiri untuk berpidato kepada pendengar, janganlah buru-buru memulai. Hal itu merupakan tanda pembicara yang amatir. Tariklah nafas dalam-dalam. Pandanglah pendengar kita sejenak. Dan kalau ada kebisingan atau gangguan, ambillah jeda hingga hal itu mereda. Dan apa yang seharus kita lakukan dengan kedua tangan kita? Kalau kedua tangan kita jatuh secara alami ke sisi kita, itu ideal. Paling baik adalah kalau kedua tangan kita tergantung relaks di kedua sisi kita. Di sana, keduanya akan menarik perhatian minimal. Banyak pembicara populer sesekali memasukkan kedua tangan mereka ke dalam saku sementara mereka berbicara. Kalau ada sesuatu yang layak kita ucapkan, dan mengucapkannya dengan rasa percaya diri, tentunya tidak menjadi soal apa yang kita lakukan dengan kedua tangan kita. Jadi, kehadiran dan kepribadian yang kuat di atas panggung adalah faktor penting dalam public speaking. Dengan membangun koneksi dengan audiens, menggunakan bahasa tubuh yang mendukung, mengontrol intonasi suara, mengatasi kecanggungan, menunjukkan kepribadian autentik, memancarkan energi positif, dan berinteraksi dengan audiens, kita dapat menjadi pembicara yang lebih efektif dan berpengaruh. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan Dale Carnegie, siapapun dapat meningkatkan kehadiran panggung mereka dan memberikan pidato yang lebih berkesan serta berdampak bagi audiens. Untuk mendapatkan buku Public Speaking for Success, karya Dale Carnegie, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.